yang disebut rumah Tuhan, padahal rumah Tuhan itu bisa di mana saja, semua juga rumah Tuhan gitu ya. Ketika di sebuah tempat, Anda akhirnya tidak normal. Itu adalah sesuatu yang tidak normal. Karena fitrahnya, sejatinya Tuhan, inilah rumah Tuhan semuanya. Dan Anda perlu mampu merasakan Tuhan ada di mana-mana. Jangan sampai karena seolah-olah doa yang makbul itu ada di Mekah misalnya. Seolah-olah ada di situ Tuhan itu. Padahal yang namanya kesucian itu adalah kesucian pikiran, kesucian rasa, jiwa, dan lain sebagainya. Itulah rumah Tuhan yang perlu Anda jaga, diri Anda sendiri. Ya, itu kesejatiannya. Jadi kalau Anda sudah menggantungkan atau melihat Tuhan itu ada di luar tempat yang lain, ya, di sebuah tempat, seolah-olah Tuhan itu butuh tempat, Anda udah nggak normal. Berarti Anda sudah kena konsep gitu kan, yang tadi diulang-ulang sehingga Anda mempercayainya, ya. Apalagi yang yang kira-kira ilusi yang sebenarnya kemarin itu tidak normal, itu apa lagi? Silakan. Ngeh nggak? Atau mungkin ada yang perlu ditambahkan atau menanggapi atau pertanyaan? Ya, Mbak Tuca, silakan. Assalamualaikum, kedengeran nggak kan suaranya? Nah, ini kedengeran nggak kayak robot lagi. Alhamdulillah, berarti udah mulai lancar nih. Iya, good. Gimana Mbak Tuca? Ya kan sekarang memang sering kita dengar tuh ya, yang kayak Kang Dani tadi bilang. Kadang kalau lagi galau, pengennya umroh gitu. Pengen tenang, pengen deket sama Allah, itu harus ke sana gitu. Ya. Ya terkesan kita nggak bisa deket kalau nggak ke sana gitu kan. Padahal kan kita sholat malam atau dengan cara yang lain pun bisa gitu. Tapi seolah-olah jalan keluar itu hanya ke sana gitu. Itu ya banyak juga sih yang berpendapat seperti itu. Sekarang dikondisikan, dipaksa untuk kita sadar. Nggak bisa ke sana ya. Iya. Iya, tapi banyak juga yang jadi galau gitu. Waduh, nggak bisa ke sana nih gitu kan. Itu sedang tidak normal justru itu. Iya, jadi pemahaman tentang Allah, Tuhan lah ya. Di sini kita bicaranya Tuhan. Tuhan itu sangat mudah untuk ditemui. Ya. Tidak harus ke rumahnya misalnya. Bahkan kalau dalam ayat Al-Quran tuh ada lebih dekat daripada urat leher kita gitu kan. Nah, mungkin pemahaman itu yang harus diingatkan dulu gitu. Ya, betul. Ini yang saya minta Mbak Tuca mengehkan teman-temannya. Ya memang tidak mudah ya, meskipun kalau secara teori kita sudah belajar dari kecil. Bermacam-macam lah pemahaman-pemahaman teorinya. Tapi untuk penerapannya dalam kehidupan kita ini kadang masih gamang gitu, kayak apa sih? Iya, kebayang nggak sih Mbak Tuca sama teman-teman? Kebayang nggak kenapa bisa gamang? Karena ini kan saya bilang pola ini dicekoki ribuan tahun. Orang yang tadi aja percobaan mungkin 3 jaman kali misalnya gitu ya, itu aja mulai nggak enak gitu ya, atau enggak deh tiga kali tet mulai nggak enak kan? Iya. Nah, dari hijrah kembali ke normal, hijrah kembali ke fitrah, itu tuh nggak gampang memang. Kenapa? Ya sadari aja bahwa kita sudah terkontaminasi. Saya bilang kita deh, memang semua sudah terkontaminasi kok gitu ya. Itu hasil dari konsep-konsep yang saya ajak adalah kita minimal nyadari diri dulu deh. Kita minimal sadar dulu. Apakah kebutuhan-kebutuhan kita ini
yang kemarin-kemarin itu atas dasar apa gitu ya, atas dasar hukum kebanyakan dan hukum ketidakenakan kah gitu Mbak Tuca. Iya. Oke, Kang, mungkin cukup itu aja. Terima kasih. Itu ya Mbak Tuca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, yang lainnya? Oke, tadi juga saya diskusi juga dengan seorang dokter gitu ya sebelum sesi ini. Jadi sekarang sudah mulai dalam penanganannya tuh di luar malah ya, di luar itu ada namanya function apa ya? Mungkin ada nggak Dokter Andri di sini? Ada function medikal kalau nggak salah. Jadi apakah itu yang sering saya sampaikan ya? Temannya Maliza tuh Dokter Andri. Dokter Andri ya, kenal Ya, banget. ya. Ya. Tadi saya diskusi sama beliau. Itu ada function medikal katanya. Jadi dilibatkan bukan hanya secara fisik sekarang, tapi memang dilibatkan dari fungsional, dari mulai tingkat stres, dari mulai genetik, dari polanya, pola pikirnya dan semacam segalanya yang sering saya sampaikan yang holistik itu ya. Artinya apa? Itulah normalnya, itulah fitrahnya dalam mewujudkan kesehatan pun salah satunya itu sudah mulai balik ke normal, ke fitrah maksud saya. Ya, karena kemarin kalau hanya fokusnya ke fisik saja itu nggak normal, nggak bisa. Ya, itu hanya mengobati gejala aja, ya, tapi tidak secara keseluruhan. Nah, ini yang menarik sih, ya. Ini masa-masa lagi balik, ya, balik menjadi normalnya manusia atau fitrahnya manusia itu sendiri. Nah, apakah Anda siap, ya, dengan ini, dengan keadaan ini, ya, dalam arti balik kepada fitrah dan salah satu kuncinya adalah bagaimana kita minimal sadar dulu deh, ya, hidup dan ini hidup yang kita jalani itu jangan polos-polos amat. Ada yang mengkonspirasi seperti para aktor yang tadi dengan kepentingan-kepentingannya, dengan jalan apapun, dengan segi bidang hidup di apapun, ya. Nah, sadari, apakah Anda sekarang mulai percaya diri dan mulai bisa bertanggung jawab terhadap hidupnya sendiri, memutuskan, ya, bukan atas dasar ketidakenakan dan hukum kebanyakan, gitu. Karena itu belum tentu benar, gitu. Oke, silakan kita diskusi lagi. Ada pertanyaan, atau ada tanggapan, atau ada Ada pengalaman? nih. Iya, Aske. Kalau saya melihatnya back to normal ini, saya mengapresiasinya mungkin dari segi pendidikan anak-anak, dari segi quality time keluarga yang tadinya kan banyak banget, ya kurang lebih sekitar 70-80% orang tua itu menyerahkan anaknya full di sekolah atau dengan pengasuh atau nenek di rumah gitu ya. Nah mungkin, ya Jadi gimana? anak titipan ya. Iya. Sekolah anak titipan guru ya ini benar, ini salah satunya ya. Kemarin nggak normal. Ya gitu kan. Jadi sekarang bisa quality time. Saya lihat juga malah mungkin karena di yang kemarin tidak normal itu ibu-ibunya terlalu nyaman dengan menyerahkan anak-anak ke sekolah. Pada saat sekarang PPDB online apa segala macam semua pada stres. Anaknya ada yang nggak masuk, ada yang gimana gitu kan. Itu mungkin salah satunya. Terus juga malah kebanyakan orang tua itu fokus kepada pekerjaannya di kantor. Dari matahari belum terbit sudah pergi, sampai ke rumah juga sudah malam lagi. Jadi nggak ada quality time sama keluarga. Terus kemudian yang saya lihat lagi back to normalnya ini, ternyata banyak teman-teman saya juga yang dari dirinya sendiri itu muncul kreativitas terpendamnya. Yang tadinya mengandalkan hanya dari pendapatan bulanan, sekarang ternyata pendapatan rumahannya malah lebih besar daripada pendapatan bulanan. Mungkin itu juga yang bisa digali dari ibu-ibu rumahan saat ini.
Ya, bagus. Ya, itu tengahkan tentang hal itu ya, TSK. Setuju. Ya, jadi dari pola di keluarga, anak sudah mulai kan apa kembali ke rumah ya, WFH dan lain sebagainya, kembali ke rumah kita lebih banyak intens memperhatikan yang mungkin selama ini kita nggak jarang memperhatikan secara detail gitu ya, kira-kira gitu. Sekarang udah bisa lebih dari hal itu. Terus kedua dari tadi kreativitas itu ya, jadi back to home ya, WFH dan apapun yang mengenai home, tanda kutip home, itu balik ke diri kita sebenarnya, kesejatian kita. Balik ke potensi masing-masing ya. Bukan pengen seperti orang lain, selalu keluar diri dan lain sebagainya. Gimana orang lain, bukan gimana kita dalam mengadaptasi misalnya gitu kan. Selalu tanya ke sini. Nah, ini salah satu latihan yang sedang tanda kutip dikondisikan. Ya, sedang dikondisikan. Belum sepenuhnya menyadarinya, tapi mudah-mudahan teman-teman minimal di sini gitu ya, itu menjadi orang yang menyadarinya dan tentunya kita perlu kikis ini belenggu-belenggu ini yang selama ini sengaja sebetulnya dibuat ya untuk kita menjauh dari kesejatian gitu. Oke, good. TSK, ada yang lain teman-teman? Kalau Assalamualaikum Kang, saya Nisa, istrinya Freddy. Ya, gimana? Apa kabar? Iya baik, alhamdulillah. Ya. Ya, sharing aja sih Kang. Kalau masalah anak sekolah atau segala macam, saya pribadi sih sudah mempersiapkannya jauh-jauh hari untuk memprioritaskan anak itu memang tidak tergantung sama lembaga pendidikan. Jadi saya tuh lebih memilih anak saya tuh natural aja belajar dari ibu ayahnya gitu loh, secara alami gitu loh. Dia mau belajar apa, justru saya ngikutin nih anak mau kemana. Jadi saya benar-benar unschooling Kang. Okay. Kalau anak saya, jadi alhamdulillah nggak tergantung sama yang gitu-gitu kalau masalah anak sih. Oke, good. Hanya sebagai catatan adalah anak perlu belajar dari dirinya sendiri, bukan dari orang tuanya. Iya sih Kang. Makanya justru saya yang ngikutin dia. Ya, orang tuanya karena sudah terkontaminasi. Bener banget Kang. Jadi tapi setidaknya nggak kita sama-sama belajar ya. Jadi maksud saya tuh nih hati-hati aja gitu kan, bahwa pasti sih memang anak itu mengamati dan meniru si orang tuanya gitu ya. Nah, ini yang perlu diwaspadai bahwa perlu dinyatakan bahwa kamu, nah itu jangan semuanya ambil apa yang ada di sisi saya, gitu kan? Karena nggak wajib diikutin. Ya, kalau memang menurut kamu merasa itu benar, silakan sampaikan misalnya gitu. Nah, itu kan sesuatu yang normal, ya. Ini yang tidak normal itu adalah ketika anak lagi mau mengkritisi orang tuanya dan orang tuanya adalah tersinggung dan dengan kata-kata bahwa itu anak durhaka lah atau itu nggak bagus dan justru membungkamnya, itu adalah hal yang tidak normal, ya, gitu. Kalau anak saya kan, saya sih ujiannya bukan lebih ke yang itu ya Kang, tapi lebih kayak dogma-dogma masyarakat yang tentang melihat saya tidak menyekolahkan anak saya secara formal, itu Kang ujiannya. Termasuk orang tua saya sendiri gitu loh. Dia beranggapan bahwa ayo sekolahkan anakmu, jangan gini, dan beranggapan masa depannya dia itu tergantung dari ijazahnya gitu loh Kang. Ya, pemahamannya untuk anak itu bisa memahami keputusannya itu ya gitu. Kalau saya pribadi dua-duanya setuju, asal mau sekolah silahkan, mau enggak silahkan ya. Jadi kalau anak itu pilihannya sekolah, sekolahin loh. Kecuali kalau dia memang kayaknya nggak nyaman deh gitu kan, dan potensi saya tidak bisa sekolah itu tidak bisa mewakili saya. Ditanyain kalau begitu apa potensinya? Oke, Bapak khususin, Bapak ini misalnya Bu mentornya misalnya untuk potensi kamu.
Setuju Tapi Kang Dani itu. Jadi ya, memang bukan keinginan kami orang tuanya untuk anak-anak tidak sekolah, tapi memang keputusan anaknya sendiri untuk tidak sekolah. betul. Ya, jadi enggak. Jadi enggak gitu. Jadi maksudnya keputusannya tetap ada di anak. Kita ngasih gambaran aja mau kemana nih. Dunia itu seperti ini kira-kira ya. Menurut kamu gimana? Mau ke arah mana? Gitu kira-kira. Gitu ya. Oke, jadi jangan sampai ini karena komunitas gitu ya, sama nih karena komunitas dan banyak akhirnya homeschooling. Oh, oke, kita homeschooling juga, nggak gitu juga gitu ya. Jadi sama, akhirnya kita juga kejebak juga ya menjadi orang yang memang ke bawah juga, bukan atas keputusan mandiri kita ya. Tapi karena kebanyakan dari sekeliling begitu kita ngikut gitu kan. Enggak, ini perlu dijernihkan ya. Saya pun keputusannya anak-anak itu homeschooling itu awalnya mereka sekolah dulu ya. Sekolah dulu gitu kan, dan saya masih mendorong sekolah misalnya, tapi mereka merasa tiap apa merasa dia mengungkapkan bahwa keinginan dia itu tidak terpenuhi di sekolah gitu ya. Saya jadi diskusi kira-kira gitu prosesnya waktu itu. Sampai oke, kamu maunya apa dan lain sebagainya. Akhirnya ya udah ada jalan yang lain. Tapi kalau waktu itu saya mau sekolah, ya sekolahin ya, dengan tetap kita ngasih rambu-rambu gitu kan. Homeschooling itu ada jebakannya gitu ya. Terus sekolah juga ada jebakannya. Jadi tetap aja ke pengamatan kita, perhatian kita itu tetap aja itu yang jadi yang normalnya itunya ya, bukan bentuk sekolah atau tidak sekolahnya. Misalnya gitu ya. Karena dua-duanya konsep juga. Oke, ada yang lain? Poinnya gitu ya. Jadi tema kali ini adalah menyadarkan bahwa semuanya itu kita perlu sadari dan balik ke diri sejati kita. Kuncinya adalah ditanyakan apakah keputusan selama ini adalah keputusan dari diri kita atau karena ketidakenakan ya, karena konsep kebanyakan, karena kita merasa tidak dihargai, tidak diakui, karena merasa ingin dihargai, ingin diakui, dan berdasarkan ada juga nih keputusan-keputusannya ini yang suka dimainkan oleh iklan-iklan terutama kesehatan itu adalah dorongan akan kematian. Jadi para konspirasi ya bisa juga. Meskipun ini ya, maaf ya kalau di sini ada yang agen asuransi. It's okay gitu kan. Tapi kalau menawarkan pun lebih jernih aja ya, sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Termasuk kan ketika dalam kesehatan yang lainnya adalah ditakut-takuti dengan karena ini memang basicnya ketakutan manusia ya, itu adalah fear of death ya, jadi ketakutan akan kematian gitu. Ini yang suka diulik-ulik oleh para konspirator ya, nanti begini loh, nanti begini kalau nggak gini dan sebagainya gitu ya. Nah, itu juga yang mendorong keputusan diri kita, akhirnya kita menjadi korban ilusi di dunia, gitu. Ya, jadi kita perlu menerima sebetulnya, perlu menerima ya, kalaupun mati, ya, so what, gitu ya, sudah, gitu. Kita sudah berani nggak bilang begitu, ya. Kalau kita mati sekarang atau besok nih, sudah siap belum? Sudah? Sudah ya? Aslinya nih ya, besok mati siap? Ada yang gelisah. Karena kalau masih gelisah, masih dihasut tuh, gitu kan. Apapun alasannya, ya. Karena kan konsep juga kan, konsep keluarga, ikatan, konsep dosa, konsep
surga neraka dan lain sebagainya lah gitu kan, itu bercampur di sini kan gitu. Kayak gitu. Sebenarnya ini bisa dibahas lebih lanjut, cuma kalau tipe saya bukan tipe yang penceramah, saya tipenya diskusi dan dialog. Jadi kalau tidak ada yang didiskusikan dan tidak ada yang ditanyakan, saya sudahi saja gitu ya. Jadi itu aja paling intinya gitu. Kang mau tanya lagi. Nah, kan Kang Ferdila. Kalau ingin mengajarkan konsep kepemimpinan sama anak tuh startnya dari mana, Kang? Oke, nah seperti Bisa mohon ininya. Oke, good. Bagus ya, konkret pertanyaannya. Bagaimana mengajarkan kepemimpinan terhadap anak? Ya, ya dari diri kita. Tapi apa gitu ya? Dari sisi mananya? Kepemimpinan itu adalah modalnya adalah kepercayaan diri. Kalau orang tuanya percaya diri, anak itu bisa mampu memimpin. Percaya? Ya. Tapi kalau cerminan orang tuanya galau, misalnya ya, dalam memutuskan sesuatunya banyak bimbang, itu aja Anda sudah tidak bisa memimpin diri Anda sendiri. Dari mana itu? Tidak percaya diri kan? Anak melihat itu. Jadi anak dalam mengajarkan kepemimpinan, itu tidak perlu diajarkan, kamu tuh harus begini memimpinnya, nggak perlu begitu. Kan kita misalnya sebagai orang tua nih, sebagai orang tua kita pasti punya tantangan-tantangan dalam kehidupan. Nah, bagaimana menyikapinya? Dengan percaya diri kah? Dengan tetap santai kah? Santai itu tenang maksudnya. Tenang dan efektif dalam melakukannya. Itu yang namanya gestur tubuh, yang namanya vibrasi, semuanya direkam oleh anak. Nah, itulah mengajarkan kepemimpinan yang lebih baik seperti itu. Ya, sehingga anak itu jadi lebih pede. Ya, karena ya orang tuanya juga pede gitu. Jadi stop misalnya mengajarkan konsep-konsep, baca dari mana terus Anda sampaikan itu ke anak Anda misalnya. Stop itu ya, karena itu tidak akan jadi oke juga ya. Oke kalau Anda sudah bisa memulai dari diri Anda sendiri. Ya. Malahan tanpa konsep saja gitu kan. Anda hanya melakukan itu ya, menyikapi atau menghadapi tantangan itu Anda dengan enjoy, Anda dengan berani, Anda dengan butuh ketekadan, Anda butuh dengan kreativitas dalam mencari solusi, ya, tetap tenang, stay cool, stay alpha, itu anak ngikutin, karena semuanya akan kerekam. Gitu, Tenisa. Nuhun, Kang. Ya. Jadi mengajarkan tapi kitanya masih galauan ya susah ya gitu. Oke. Ini beneran mau ditutup nih? Atau ada pertanyaan yang lain? Assalamualaikum, Kang. Oke, waalaikumsalam. Ini Mbak Ari-nya ini bukan Kak Casey bukan? Iya, betul. Oh, siapa? Gimana? Iya, Kang. Oh, maaf saya terlambat tadi. Ya oke. Ini tadi mungkin ada hubungannya dengan cara apa ya, membantu anak untuk menentukan di mana dia harus kuliah. Jadi sekarang masih bimbang ya, maksudnya bimbang, dia kekeh di perhotelan. Pengennya di Bandung. Cuman mungkin karena di sana itu tidak ada teman atau memang ada saudara, tapi nggak tahu kenapa yang tadinya sudah mantap di sana, kok sekarang dia sudah agak setengah hati gitu. Jadi pengennya di Jogja aja juga kayak gitu kan. Cuman di Jogja untuk perhotelan kurang dalam hal mungkin mutunya kurang gitu loh, Kang. Kalau saya sih Iya. mantapnya di sana gitu. Dan sekarang gimana caranya saya memantapkan anak itu juga gitu. Dengan situasi yang sekarang ini, jadi mungkin terpengaruh juga dengan situasi sekarang ya, Kang ya? Ya, terpengaruh dan konsep-konsep juga. Tadi kan ada konsep-konsep bahwa
ada sekolah yang bagus dan tidak gitu ya. Konsep ya. Kang ya. Ya misalnya maaf misalnya ketika Anda atau teman-teman ya, yang kuliahnya itu di universitas yang terkemuka, apakah menjamin kebahagiaan apa tidak? Tidak juga, Kang, karena waktu itu dipaksa. Iya, jadi sama aja. Jadi patokannya tuh bukan bahagia itu karena seperti yang katanya berkualitas gitu kan, dengan sisi fasilitasnya dan lain sebagainya. Nggak begitu sih. Ada yang bahagia karena memang di sekolah yang biasa-biasa aja misalnya. Yang perlu ditanyakan itu adalah Mbak Ari, alasannya. Dia tuh alasannya apa? Milih ke Jogja. Alasannya apa? Kalau saya pengen deket sama papa mama. Oh, berarti ada pemelekatan sama orang tuanya. Ini mah isu lain ini mah. Ini dulu jadi ya inilah jadinya salah satunya ya. Jadi anak itu pun karena ada vibrasi selama dia hidup sama orang tuanya, merasa kasihan sama anak. Misalnya kan ada punya perasaan itu nggak sih Mbak Ari? Ya, Ada sih. ada kan. Itu refleksi sebenarnya sikap-sikap anak itu. Yang direfleksikan dari kita, yang dipancarkan dari diri kita sebetulnya. Fokusnya bahwa anak itu kasihan, jadi anak itu juga minta dikasihani. Gitu. Iya. Ya, jadi ya perlu dibereskan juga Mbak Arinya. Ya, ini yang perlu dibuang dulu kepelekatannya sehingga anak itu bisa melepaskan diri. Jadi kan keputusan anak itu salah satu dari situ. Ya, dari pancaran vibrasi dari yang terdekat. Gitu. Ya, gitu Mbak Ari. Ya, Kang. Terima kasih banyak. Ya, sama-sama. Salam dari Teh Kesi. Ya. Waalaikumsalam di ini ya. Di salam kembali. Itu ya. Terima kasih, Kang. Assalamualaikum. Salam. Ada pertanyaan di chat ya? Atau langsung aja lah fit. Pas video. Oh, videonya. Diputerin lagi. Kalau sudah lewat, sudah. Gimana ngomongnya? Gimana maksudnya? Oke. Ya sudah, kalau sudah terlewat kan itu nasibnya. Ya, jadi terima saja. Oke. Ada pertanyaan yang lain? Yang lebih... Baru ini... Halo, Mbak Wini. Mau tanya? Enggak, sorry kepencet. Oh. Oke. Kalau memang tidak ada pertanyaan lagi, tapi yang saya maksud paham ya? Bisa mencerna. Kang, maaf. Kang, maaf. Ya. Ini ada mama saya mau nanya sesuatu. Oh, boleh. Silakan. Mama. Mamanya. Ya. Assalamualaikum. Salam. Ya, gimana Ibu? Ini saya punya anak bungsu nih, yang nomor 3 juga. Nah, jadi untuk mengatasi anak yang susah untuk diarahkan gitu ya Pak. Nah, saya kan sebagai guru, saya juga guru SD kan Pak. Jadi rasa saya itu sebagai guru itu gagal gitu untuk mendidik anak itu gitu Pak. Jadi anak yang ke-3 dan ke-4 gitu. Jadi saya punya anak 4 gitu. Oke. Jadi untuk diarah itu kan susah Pak. Jadi dia maunya kehendak dia sendiri gitu Pak. Untuk kita kalau kayak Ustadz itu dia bilang kan kalau seorang ibu baik pasti anaknya baik. Tapi kalau seorang bapak baik belum tentu anak baik gitu. Jadi saya berpatukan ke situ gitu Pak. Jadi perasaan saya tuh saya sebagai guru kok bisa mendidik anak orang, anak saya nggak bisa dididik gitu Pak. Iya. Jadi bagaimana cara
seorang ibu itu untuk mengarahkan anak ini supaya bisa terarah gitu. Ini yang materi ya. Ya. Terima kasih ya Kang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.